Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Pada episode kali ini kita ingin membahas Channa mini atau Channa dwarf. Biasanya yang disebut Channa dwarf itu atau Channa mini adalah Channa yang ukurannya di bawah 20 cm. Jadi semua Channa dwarf itu maksimal 20 cm. Belum pernah yang lebih dari itu. Dan pada kesempatan kali ini, karena Channa dwarf itu banyak banget, jenis Channa itu ada banyak sekali. Channa itu salah satu spesies ikan yang keluarganya itu sangat besar. Jadi kita nggak mungkin bahas semuanya dalam satu episode, dalam satu video. Kita akan bahas satu persatu gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas Channa ini yang tadinya disebut Bleheri. Jadi ada satu penemu, satu petualang yang bernama Heiko Bleher. Zaman dulu dia sering banget keliling-keliling ke seluruh India dan ke seluruh dunia cari-cari Channa. Dan dulu Channa mini seperti ini semua dikasih namanya rata, Bleheri. Tapi ada yang protes. Itu ada yang warnanya beda tuh, maka disebutlah Blue Bleheri. Ada yang bilang, oh itu merah, disebut lagi Red Bleheri. Ada lagi yang bilang, itu mirip serupa, tapi kok warnanya coklat, bentuknya mirip. Akhirnya disebutnya Brown Bleheri gitu. Jadi, dan pada perkembangan dari waktu ke waktunya, ternyata didalamin lagi, dikenalin lagi, dipelajarin lagi, ternyata mereka itu 3 spesies yang berbeda, maka diberikan nama yang lebih spesifik lagi. Nah, yang pertama ya, itu kita lihat yang ini nih, yang warnanya yang ada garis-garis sampai muka. Nah, ini juga nih, ini tadinya disebutnya Red Bleheri, sekarang disebutnya Channa Bleheri aja. Kalau dulu sama orang lokal itu disebutnya Laoceng gitu, Laoceng, Nagacang. Nah, tapi ini yang merah-merah ada motif yang merah disebutnya Bleheri sampai hari ini. Tapi yang seperti ini nih nggak ada titik di ekornya. Kalau Bleheri kan seperti itu tuh, ada titik di ekornya, ada seperti mata di ekornya. Nah, itu kan serupa kan badannya kan, tapi di situ ada titiknya, ini nggak ada titiknya. Dulu ini disebut Blue Bleheri, tapi seiring perkembangan zaman yang seperti ini disebutnya Channa Andrao. Terus kita ada lagi tuh di situ. Nanti nih kasih video ya, kasih video lagi, kasih lampu. Nah, ini disebutnya dulu Brown Bleheri, tapi ini bukan Brown Bleheri. Nah, ini namanya Channa Brunea. Channa Brunea dia mirip banget sama Bleheri, tapi Bleheri itu kan badannya merah. Kalau dia itu badannya hitam. Nah, ini sebenarnya belum stabil, ya. Dia warnanya itu benar-benar hitam dan merah. Disebut Channa Brunea. Jadi kalau dilihat tuh jelas mirip banget sama yang namanya Channa Bleheri. Cuma Channa Bleheri badannya itu lebih dominan merah, kalau dia badannya lebih dominan hitam. Nah, yang jadi informasi tambahan yang menariknya lagi, kita udah tahu bahwa mereka semua itu tadinya diklasifikasikan sebagai Channa Bleheri. Tapi kemudian waktu disebutlah Andrao, Brunea, dan Bleheri itu sendiri. Nah, yang menariknya itu, dan masih jadi perdebatan sengit sampai sekarang, ada Channa Andrao yang merah gitu badannya. Ada yang bilang itu Red Andrao. Saya kenal betul sama yang kasih nama Andrao itu. Andrao itu kan namanya diambil dari seorang yang pedagang, seorang Channa entusias di India itu namanya Andrew Rao jadi Andrao. Heiko Bleher jadi Bleheri. Nah, ini Andrao ya, ini Andrao, bukan Bleheri karena tuh nggak ada ekornya, nggak ada mata di ekornya. Nah, ini ada yang merah, ada yang ini Andrao juga, ada yang lebih hitam, gitu. Ada yang ekornya nggak ada warnanya, ada yang merah. Jadi ada yang perbedaan warna gitu, walau secara fisik sama, tapi ada perbedaan. Nah, itu kalau menurut saya sih emang betul-betul ada yang namanya Andrao merah dan Andrao biru gitu. Jadi bukan cuma Bleheri yang punya kembaran Brunea dan Bleheri, satu merah, satu hitam. Channa Andrao ini kalau menurut saya, pengalaman saya yang udah ya cukup lama lah berkecimpung di dunia Channa ini, Channa Andrao juga dibagi jadi dua. Satu Andrao yang biru, satu Andrao yang merah.
dan itu betul-betul saya lihat betul kalau dikasih pelet warna, kalau cana andrao merah itu bisa seperti ikan beta itu, beta yang red rim itu seperti gitu. Tapi kalau yang biru bisa jadi kayak blue rim, bener-bener biru banget karena itu base warna gitu. Ada sebagian orang yang percaya, ada sebagian orang yang enggak, tapi kalau dari pengalaman saya itu mereka pun bisa jadi dibagi dua. Jadi yang tadinya cana Bleheri itu satu aja semua diklasifikasikan sebagai satu, menurut saya itu bisa diklasifikasikan jadi 4, tapi jadi 2 yang besar itu, satu Bleheri, ada Bleheri coklat, Bleheri merah, andrao itu ada yang andrao hitam atau lebih ke biru, dan andrao merah. Nah, andrao merah ini kalau diombyok seperti ini nih gak terlalu kelihatan merahnya, tapi sebenarnya kalau dirawat dan segala macamnya itu bisa benar-benar merah. Kalau saya kan sebagai importir ya, kita nggak sempat ngerawat-rawat kayak gimana, tapi nggak diapa-apain aja udah merah seperti ini. Dan di tempat customer saya ini dikasih merah-merah gini nih, jadi benar-benar merah banget, jadi benar-benar bagus banget warnanya, yang mana andrao biasa itu nggak bisa semerah itu. Nah, kalau sampai hari ini kita masih jual andrao merah ini ya sebagai andrao aja, karena nggak mungkin kita sortirin. Kita bisa jual yang lainnya terpisah kan, karena di sana juga disortirin, padahal ya habitatnya sama di situ-situ aja. Tapi ya itulah salah satu menariknya cana. Jadi masih banyak hal yang masih bisa digali. Nah ini tuh ada merah-merahnya nih, cantik banget. Ini ada merah-merahnya. Tuh, kalau sekilas dilihat, perhatiin warna cana Bleheri sama andrao ini hampir sama. Andrao merah, Bleheri merah. Ada juga andrao hitam loh, kelihatan beda dasarnya. Nah ini nih, lebih kelihatan. Ini kita agak pilih ya, ini cuma random pick aja. Ini andrao, lihat deh badannya. Ada perbedaan gitu. Nah ini kalau diwarnain nih keluar semua ini merahnya. Gitu. Nah ini buat lihat lagi Bleheri gitu. Jadi ada yang debat ini itu ya mungkin belum pernah punya andrao sebanyak banget gitu, jadi mereka belum benar-benar kenal. Tapi saya yang udah tiap hari liatin. Nah ini andraonya, oh iya andrao tuh cantik banget geng. Jadi kalau belum ada budget buat beli Barca, bisa beli andrao dulu gitu ya. Ini kemungkinan besar cowok nih. Kalau andrao itu cewek cowoknya gampang lihatnya. Semakin gondrong, biasanya yang gondrong itu cowok. Kalau apa namanya, siripnya agak pendek itu biasanya cewek gitu. Jadi itu sekilas tentang perbedaannya. Jadi kita, kalau menurut saya ada cana andrao merah, cana andrao biru, ada Bleheri merah, ada Bleheri coklat. Nah, saya juga mau merekomendasikan pada teman-teman nih. Jadi kalau baru pertama kali mulai pelihara cana, baiknya itu pelihara apa? Nah, saya sangat menyarankan mulai dari dwarf cana, karena mereka itu mentalnya itu bagus, gampang dilatih mentalnya. Selain itu juga mereka itu gak galak. Jadi kalau ikan cana besar seperti toman, seperti stewarti, seperti auranti, mereka kalau dicampur itu kalau bisa sih di komteng bisa, tapi mereka itu lebih riskan kalau di komteng. Tapi kalau cana kecil-kecil seperti ini, mereka lebih kalem, lebih tidak rentan berantem gitu. Jadi kalau mau gabung, paling bagus ya cana dwarf gini. Dan kalau dari pengalaman saya, cana dwarf ini proses adaptasinya itu jauh lebih mudah. Jadi selain bisa di komteng, gampang di komteng, proses adaptasinya lebih mudah. Dan kalau mau mewarnai ikan, jauh lebih gampang diwarnai itu cana dwarf. Itu dari pengalaman saya. Ya mungkin karena misalnya dikasih pelet warna, karena ikannya kecil, peletnya gede, jadi warnanya lebih cepat naik. Kalau ikan yang auranti, ikan stewarti, itu kalau mau diwarnain itu perlu makannya itu lebih banyak, kan ikannya besar, makannya kecil. Jadi perbandingan dosisnya itu ya kecil. Jadi kalau teman-teman mau mulai berniaga atau jualan cana kecil seperti ini juga sangat direkomendasikan untuk pemula mau belajar jualan cana.
karena apa? Gampang naikin harganya gitu. Selain karena modalnya lebih kecil, dia lebih gampang naikin warnanya karena dikasih pelet warna sedikit udah naik warnanya kan, jadi perputaran lebih cepat gitu. Orang-orang yang pemula, yang awam atau kebanyakan orang kan mereka sukanya yang warna yang ngejreng. Nah, Cana Dwarf ini gampang banget bikin warna yang ngejreng. Terus kalau tadi adaptasi, apa ngaruhnya? Saya pelajarin kalau Cana-Cana seperti ini nih gampang adaptasinya, cepat mau makannya. Kalau mau dikasih pelet itu lebih cepat adaptasi untuk mau makan pelet gitu. Dan ini sangat disarankan juga kalau Cana ya, bukan cuma dwarf Cana tapi segala macam Cana itu makan pelet itu bagus buat pencernaannya. Makan ikan kalau bisa yang hidup, jangan yang beku kalau khusus buat Cana ya. Itu kalau nggak makanan yang hidup kasih pelet aja, itu yang sangat bagus buat perkembangannya. Itu supplier saya di India juga kalau agak kasih pelet mereka kasihnya ikan hidup. Katanya mereka kalau ikan beku itu takut ya pencernaannya terganggu lah. Ya itulah sedikit tentang dwarf Cana. Caranya itu gampang, mudah, sangat rekomen untuk pemula. Dan kalau teman-teman semua cari dwarf Cana, jangan lupa carinya di Venus Aquatic. Bisa langsung WA di nomor admin kita 0878 7878 5186. Follow juga Instagram kita @venus_aquatic. Kamu masih ada pertanyaan apa tentang dwarf Cana ini, bisa tulis di kolom komentar. Bantu kita untuk buat video-video keren selanjutnya, buat video yang lebih informatif berikutnya gitu. Oh ya, satu lagi, ini penting juga buat teman-teman. Kalau kita bicara dwarf Cana ini, Cana Bleheri itu yang paling langka. Jadi kalau di India sana, Cana Bleheri ini statusnya ini sebenarnya udah cukup kritis dan udah bener-bener jarang lah. Jadi makanya kalau menurut saya itu masa depan Cana itu bisa jadi ada di Indonesia. Di Indianya udah semakin sulit didapat. Kalau teman-teman bisa beli dan breeding di sini, apalagi Cana-Cana ini kan sangat mudah dan sangat berhasil, sangat cocok iklimnya buat di breeding di sini gitu. Dan Cana ini, Cana Bleheri kalau di Indianya ini agak susah dapetinnya, lebih gampang Cana Andrao gitu. Dan ini mereka bukan hewan endemik di satu tempat di India, tapi dia tersebar di banyak tempat di India gitu. Dan kalau teman-teman mau breeding dwarf Cana, terutama Bleheri dan Brunea, itu prospeknya bagus banget karena populasinya, habitatnya itu makin menurun di Indianya karena kerusakan lingkungan, karena perubahan iklim. Tapi di Indonesia mereka bisa beranak pinak dengan sangat baik gitu. Jadi selain tadi ya, kalau buat jualan itu cepat muternya, ternyata kalau gak laku pun tenang aja teman-teman, kita bisa simpen, ternakin ke depan. Itu potensial luar biasa karena bukan cuma Indonesia yang lagi menggandungi dan menggilai Cana, tapi di berbagai belahan dunia itu, di Singapura, di Jepang, di China, di Eropa, itu mereka juga lagi mulai mencintai Cana gitu. Grup-grup di Facebook itu, grup-grup luar negeri tentang Cana juga udah semakin banyak gitu. Kalau Andrao populasinya aman banget di luar negeri, di negara asalnya. Tapi kalau Cana Bleheri ini dengar-dengar udah semakin terancam ya. Dan kalau di ternakinnya juga emang Cana Bleheri itu lebih sulit ternakinnya, mereka lebih nyerang, lebih galak satu sama lain. Kalau Cana Andrao ini dia ternakinnya lebih gampang. Banyak yang beli dari saya baru 8-10 cm digabungin, udah pada ngebola, udah pada beranak. Jadi mereka mungkin libidonya atau nafsunya itu lebih tinggi, baru dicampur langsung beranak itu banyak. Tapi kalau Cana yang captive breed, Andrao yang captive breed 8 cm itu mereka masih muda. Mereka 8 cm itu belum bisa buat beranak pinak. Tapi kalau yang di alam 8 cm itu seringkali udah cukup umur, langsung bisa ngebola, masih bisa beranak. Dan kalaupun nggak mau dianakin, katakanlah nggak mau dianakin, repot gede ini dan sebagainya, Cana Andrao kalau udah parent, udah pasang-pasangan kayak gitu juga harganya dari satunya segini, kalau udah pair bisa meningkat tajam gitu. Dan mereka paling gampang di pairkannya, namanya Cana Andrao itu. Kalau Auranti agak susah, Sewati sedikit lebih susah, tapi
tapi ya mereka ini sangat mudah dipakai. Oke, kepanjangan, tapi itu informasi penting lainnya yang saya bisa bagikan tentang dwarf Chana ini, terutama bleheri-bleherian. Kalau ada pertanyaan, langsung aja kita akan jawab semaksimalnya. Jadi sekian video pada kali ini, moga-moga informatif, moga-moga bermanfaat. Kalau kamu belum subscribe ya, tinggalkan komentar juga, karena itu yang buat kita semangat. Oke, sekian video pada kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.